Kerancuan bahasa adalah penyebab speech delay pada anak. Semua orang tua ingin memiliki anak yang cerdas. Oleh karena itu, sebagian orang yang saya kenal cenderung memilih menikah dengan orang dari suku bahasa dan budaya yang berbeda. Sebab mereka percaya anak yang lahir dari lingkungan bilingual atau lebih dapat mempengaruhi kecerdasan anak mereka kelak. Seperti yang dilansir di alodokter.com, anak yang terlahir di lingkungan dwibahasa memiliki kecerdasan yang tinggi, kompetensi sosial, dan kemampuan berkomunikasi yang optimal. Kita ingin punya anak yang cepat menguasai banyak bahasa. Siapa yang tidak ingin anaknya cerdas dan mudah memiliki bahasa baru? Asal orang tua konsisten dengan pola asuhnya, maka setiap anak bisa dengan cepat menangkap bahasa baru itu. Walaupun banyak penelitian yang menyatakan kecerdasan anak juga dipengaruhi lingkungan bilingual atau lebih, akan tetapi kerancuan bahasa bisa terjadi. Kerancuan bahasa menyebabkan speech delay pada anak. Bila terjadi ketidakistiqomahan, pola asuh malah akan membuatnya lambat berbicara. Inkonsistensi tersebutlah yang membuat anak bingung mau memakai bahasa yang mana ya kalau bicara dengan orang tuaku. Hal itu karena terlalu banyak informasi dan multi bahasa yang ia tangkap. Dalam jurnal penelitian 2019 Speech and Language Delay in Children, Prevalence and Risk Factors, karya Trisha Sundarajan dan Suyata Vekahenre menyebutkan bahwa ada dua prevalensi penyebab terjadinya speech delay terhadap anak. Kelompok pertama karena faktor secara medis, faktor lainnya adalah karena dampak psikososial sang anak. Faktor secara medis yang mereka temui antara lain karena asfeksia lahir, gangguan kejang, deformasitas orofaringing. Sedangkan faktor secara psikososial antara lain karena pendidikan orang tua, kekerabatan, riwayat keluarga, lingkungan multibahasa, dan stimulasi yang tidak memadai. Saya ingin berbagi pengalaman ketika diskusi dengan seorang responden AG 27 tahun tinggal di kota Jember, mengeluhkan anak pertamanya yang belum lancar berbicara. Sudah menginjak usia 3 tahun lebih tetapi belum fasih melafalkan kata. AG hendak ikut di kursus speech delay. Setelah lama berbincang, saya menyampaikan beberapa referensi, salah satunya kerancuan bahasa. Sudah sejatinya kemampuan otak anak menyimpan banyak data termasuk semua bahasa. Diketahui bahwa di lingkungan AG tersebut, AG dan suami berbahasa Indonesia sedangkan kakek nenek anak itu menggunakan bahasa Jawa. Anak AG sendiri suka memutar YouTube berbahasa Inggris. Setelah saling memberi masukan, disepakati dan dicobalah oleh AG untuk terapi sendiri kepada anaknya. Pertama, dengan menerapkan satu bahasa dulu ketika berkomunikasi dengan anak, yakni bahasa Indonesia. Kedua, YouTube diputarkan lagu dan video kesenangan yang berbahasa Indonesia. Ketiga, mengkomunikasikannya kepada orang tua bahwa baiknya orang tua mereka, kakek nenek anak ini juga menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Setelah mulai ada perkembangan, boleh menggunakan bahasa Jawa. Kisah lainnya lagi yakni BD 30 tahun, tinggal di kota Bondowoso, mengeluhkan anaknya divonis kerabat atau tetangga sebagai tanda-tanda autis tanpa observasi dokter maupun psikolog lebih lanjut. Ketika berdiskusi ditemukan titik temunya. Sebagaimana jurnal yang disebutkan sebelumnya, vonis dari kerabat mempengaruhi perlakuan orang tua kepada anaknya. Bahkan orang tua dapat mengurangi stimulasi agar lancar berbicara karena orang tuanya merasa drop. Namun, BD dan keluarganya tidak patah arang. Poin pertama yang ditemui adalah inkonsistensi bahasa ketika menonton YouTube. Kedua, tentang stimulasi psikomotorik dan narasi cerita kepada anak. Ketiga, orang tua masih menggunakan multibahasa dalam kegiatan sehari-hari anak, namun dalam porsi yang kecil. Pada intinya, BD sepakat dengan keluarga akan menerapkan satu bahasa utama. Bila di luar, anak menggunakan bahasa Indonesia saja, sedangkan ayah dan bunda menggunakan bahasa Indonesia dan menyelipkan bahasa Arab sebagai bahasa kedua ketika bermain di rumah. Adapun upaya mengurangi resiko speech delay,
bisa dilakukan sesegera mungkin agar kerancuan bahasa terhadap anak tidak terjadi secara berkelanjutan ke usia berikutnya. Selain dengan menggunakan satu bahasa konsisten untuk anak, ada beberapa trik terapi lainnya. Melansir artikel di alodokter.com, ada 5 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ikuti semua ucapannya. Apa saja yang bisa didengar dari suara yang diucapkan anak, orang tua baiknya mengulangi. Dengan begitu, anak merasa sedang berbicara dengan orang tuanya. Kedua, berbicara sambil bergerak. Seperti memberi perintah sederhana atau ajakan, kita perlu bergerak atau menunjuk tempat yang perlu dituju oleh anak kita. Hal ini merangsang anak kita minimal mengatakan ayo untuk simbol mengajak kita ke suatu tempat itu. Belajar mengenal anggota tubuh juga penting sambil kita peragakan. Yang ketiga, biasakan membuat narasi. Kegiatan yang seakan bercerita penting merangsang kosakata anak. Semisal yang pernah saya terapkan, ayo mandi dulu, nanti harum, terus kita jalan-jalan, dan narasi yang lainnya. Saya juga terkadang menceritakan kisah sahabat Nabi ketika anak mau tidur, bahkan kadang membacakan buku meskipun ia tidak mengerti apa yang saya ceritakan atau bagaimana tulisan itu berbunyi secara utuhnya. Keempat, bermain bersama-sama. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, pada artikel berjudul "Bermain dengan Anak Adalah Ibadah", menunjukkan betapa pentingnya bermain dengan anak. Mengajaknya bermain, memenuhi kebutuhan psikomotoriknya dengan bermain peran atau membayangkan sesuatu. Misalnya bermain perosotan dikaitkan dengan menjadi mobil yang meluncur, atau bermain jingkat-jingkit dan seakan anak terbang seperti pesawat dan sebagainya. Pada intinya, bermain bersama dengan anak akan merangsang perkembangan kosakatanya. Yang terakhir, puji perkembangannya. Memuji perkembangan anak kita adalah suatu penghargaan bagi anak. Mereka akan menganggap dirinya bisa. Pada umumnya, bayi belajar berbicara dari reaksi orang-orang di sekitarnya, seperti meminta tolong dan berterima kasih, memuji ketika ia menurut, memberi kenyamanan saat ia menangis kesakitan kita dengan berkata, "Kamu tidak apa-apa, kamu kuat, kamu anak yang baik, kamu hebat," dan sebagainya, adalah bentuk pujian yang berharga bagi anak. Bahkan, kita yang pernah jadi anak pasti suka dipuji oleh orang tuanya ketika masih kecil dulu, apalagi ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Wallahu a'lam. Kesimpulannya dari pembahasan ini adalah, speech delay bisa dipengaruhi oleh kerancuan bahasa. Dengan memusatkan satu bahasa saja sementara waktu kepada anak, mungkin akan membantu anak menjadi lebih fokus menata kosakata yang ingin ia ucapkan kepada kedua orang tuanya. Memuji, bermain dengan anak, dan merangsang stimulasinya juga butuh untuk kelancaran anaknya. Wallahu alam bisawab. Parenting, parent penting, kita pernah jadi anak.